Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya paling senang tema ini. Ya, tapi senang terus sih. Tema apa aja senang terus. Karena saya orangnya senang mencoba juga gitu. Saya mengingat ketika dulu saya jobless gitu ya. Gak punya kegiatan apa-apa gitu. Dan gak tahu gitu mau ngerjain apa gitu. Nyari duitnya gak ketemu. Nyari kerjaan yang gak ada. Bener-bener gak ada. Karena lagi di dalam mau ngapain coba. Tapi saya ingat satu jalan yang saya bisa tempuh. Yakni jalan nuntut ilmu. Nah, jalan nuntut ilmu ini kan nggak mesti harus di bangku sekolah atau bangku kuliah. Saya melihat jalan ilmu tuh seperti melihat jalan mencari kehidupan dunia, orang-orang yang mencari dunia. Sampai di sini memang kelihatan saya agak berbeda dengan yang lain. Mungkin makom saya belum nyampe makom derajat ikhlas seperti orang-orang gitu. Karena saya memandang jalan apa saja gitu, itu jalan yang memang bisa membuat kita itu senang dunia dan akhirat. Dan mungkin persepsi saya juga gitu. Persepsi saya kan kalau saya dekat sama Allah, lah Allah yang punya dunia, masa yang lain senang saya yang dekat sama Allah? Enggak. Mungkin karena berdasarkan persepsi seperti itu, cenderung gitu. Penjelasan-penjelasan saya membawa jemaah semua kepada yang punya dunia. Saya minta ampun sama Allah bahwa saya bilang sama istri, sama teman-teman dekat, para pecinta dunia itu, kalau tidak diajarkan cara mencari dunia lewat jalan yang benar, mereka nyari juga. Saya perhatikan. Para pecinta dunia, para pencari dunia, kalau tidak diperkenalkan kepada yang punya dunia dan cara mencari dunia lewat jalan yang diridhai Allah, believe me, mereka tetap nyari juga. Loh, daripada mereka akhirnya belajar mencari lewat jalan yang disesatkan Allah atau jalan yang tersesat, jalan yang dimurkai Allah, ya kan mending kita ajarin jalan yang kira-kira diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini saya pun masih menyaksikan persepsi orang yang berbeda tentang makna ikhlas. Tapi it's okay. Perbedaan itu kan sesuatu yang biasa. Kalau saya memandang, bila saya berharap penuh sama Allah, bulat pol berharap sama Allah, itulah ikhlas. Emang ikhlas gimana? Ketika berharap sama Allah, ya ikhlas juga. Nah, pun ketika saya berbicara tentang jalan ilmu, buat saya ketika ada hadis yang menyatakan bahwa siapa yang mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan-jalan untuk menuju surganya. Surga dunia apa sih? Kan begitu kira-kira. Surga dunia itu kalau ente lulus, nilainya bagus. Ada rezeki terus ke jenjang yang berikutnya. Itu surga dunia. Surga dunia apa sih? Yang belum berjodoh, berjodoh. Yang belum menikah, menikah. Yang belum punya pekerjaan, ketemu pekerjaan. Yang pengen banget rumah, dapat rumah. Itu di antara surga itu ya. Mazra'atul akhirah ini, dunia ini ya mazra'atul akhirahnya. Bahkan cerminan nanti di akhirat. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka ketika saya tidak punya pekerjaan,
Saya menempuh dua jalan. Pertama, jalan menuntut ilmu dan jalan mengajarkannya. Ini sungguh-sungguh saya lakukan dengan sadar bahwa dua jalan ini bisa mengantarkan saya kepada kemuliaan. Saya datang ke rumah saya, ke Jembatan 5. Saya pamit sama ibu saya, pamit sama bibi saya, lalu saya bilang sama beliau-beliau, saya mau ngajar. Saya mau ngajar anak-anak madrasah. Mereka tahu impian saya. Apa sih impian saya? Mau jadi orang kaya. Males gitu loh jadi orang susah. Dulu. Kalau sekarang saya sudah kaya. Maaf ya. Alhamdulillah. Ya kan pengen manfaat. Walaupun tidak mesti kaya itu harus selalu berindikasi harus dunia. Nggak gitu juga. Punya bini 4 kaya. Daripada saya 1. Punya anak 10 ya kaya. Punya anak 10 subhanallah. 5 anak bawaan bini pertama. 2 anak bawaan bini kedua. Kaya tuh definisi berbeda. Ya. Tapi whatever orang-orang say, apapun yang orang bilang, ya kaya adalah nalurinya manusia. Dan saya sempat mencari di jalan yang salah. Karena itu ketika kemudian saya mulai petunjuk dari Allah, mudah-mudahan insya Allah bukan kalimat syaitan. Saya mencoba meniti jalan itu, diantaranya adalah mengajar. Loh, terus ketika saya utarakan kepada ibu saya, bibi saya, loh mereka tertawa. Nyari kaya ngajar, gimana judulnya? Di sini itu nggak digaji. Mau nyari kaya seperti apa? Nah, di sini bedanya. Saya mengetahui sedikit. Apa? Kalau saya ngajar, pahalanya itu gede banget. Saya menjadi wakil yang punya ilmu. Lihat, saya menjadi wakil dari yang punya ilmu. Mengajarkan kepada yang menuntut ilmu. Dan saya tidak sedang kerja sama ibu saya, nenek saya, bibi saya, kepala sekolah di madrasah saya. Tidak. Saya sedang kerja sama Allah. Karena itu, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah, saya betul-betul mencari tempat mengajar. Saya mencari tempat mengajar, sebelum saya ngajar, doa. Ya Allah, kalau emang kaya bisa menjadi jalan saya menuju surganya Allah. Nah beda kan? Doanya beda. Kalau ada yang nyamain doa saya, saya pengen kaya, nggak boleh. Doanya lihat dulu. Kalau emang jalan kaya bisa menjadi jalan saya menjadi hamba Allah yang bersyukur, bisa banyak sedekah, bisa membebaskan diri dari hutang, tidak ada ketakutan, bisa menolong orang banyak, bisa bangun masjid, bangun madrasah, bisa beli mobil jenazah, lalu ada trial buat mereka-mereka. Uji coba, monggo. Silahkan. Maka jadikan saya orang kaya. Tapi jika tidak, bahwa kekayaan nanti akan membuat saya menjadi hamba yang tidak bersyukur. Jika tidak, kekayaan itu membawa saya menjadi hamba Allah yang saleh, maka jadikan saya bisa. Supaya saya tetap kaya. Nggak mau tahu. Pokoknya gitu. Loh, doa itu dicatat. Kalau ente bilang saya ridho menjadi orang miskin, asli miskin. Loh, saya nggak siap. Kalau saya asli nggak siap, ya silakan saja. Loh, suatu saat pasti akan ketemu. Ya tetap kita minta sabar. Tetap aja minta kaya. Kaya kan juga banyak. Itu kan baru satu doa dari multi rangkaian doa. Sayap doa berikutnya adalah minta kaya hati, kaya amal.
kayak barokah, kayak kemuliaan, kayak kehormatan, menjadi orang yang tidak hina. Jadi ketika saya sampaikan kepada ibu saya, bibi saya, nenek saya, keluarga saya mau ngajar. Mereka tertawa karena tahu saya ini cita-citanya ketinggian. Dari dulu sudah mendeklar nggak mau ngajar, nggak mau jadi ustadz. Terus gajinya nggak ada, nggak mau saya. Tiba-tiba sekarang saya muncul lagi dan saya meminta posisi itu, berikan saya kelas, saya mau ngajar. Maka beliau-beliau mengingat saya tidak mau berontak gitu loh. Maka mereka nanya, wah kok tumben mau ngajar? Iya, mau jadi orang kaya, mau lunas utang. Kok tawalah mereka itu. Beliau-beliau tertawa. Malah ngajar nggak digaji. Betul ngajar nggak digaji. Karena itu saya mau minta sama Allah. Di antara sebaik-baik wasilah untuk meminta kepada Allah, di antaranya adalah jalan mengajar. Jadi jalan tuh banyak ya. Ada sodako, ada solawat, birrul walidain, barik sama tetangga. Oke? Sama anak yatim, ngusap pala anak yatim. Mungut sampah. Itu jalan buat kaya juga loh. Mungut sampah ini, baru betul. Coba ente tiap hari mungutin sampah di sekitar Jogja. Diangkat jadi pegawai negeri. Udah dia aja tuh rajin. Tugas kebersihan. Jalan berkhidmat. Bersihin WC, toilet, dapur. Udah saya coba juga. Dan berhasil juga gitu loh. Pokoknya Allah tuh gak bohong deh. Setiap yang Allah sodorkan, Rasulullah sodorkan, itu pasti jalan betul. Tapi setiap yang dilarang, وَمَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, maka setiap apa yang dilarang, pasti itu mengbonyok di situ. Kalau kita langgar, pasti musola. Masjid malah tuh, gedean dikit. Pasti masalah. Tapi yang Rasulullah suruh, apa kena? Termasuk menyingkirkan duri gitu. Wah itu jalan kemuliaan betul-betul. Betul. Betul jalan kemuliaan. Nah termasuk jalan kemuliaan yang hari ini kita belajari adalah belajar terus. Nah saya mau masuk dulu nih dari sisi mengajar. Saya ngajar. Ketika ditanya apa hubungannya mengajar dengan kaya, bebas utang, pengen nikah segala macam, saya bilang karena saya butuh dorongan untuk doa saya dikabul Allah. Setiap ente nyapu tuh ente doa sama Allah, ya Allah, saya nyapu nih. Bayar dong ya Allah. Iya betul begitu. Makanya kan ya, kita tuh ya tidak terbiasa berdoa toh. Jadi kelihatannya aneh. Apa aja doa tuh jadi aneh. Sedekah doa aneh. Kok aneh sih? Doa nggak sedekah aja boleh doa. Karena ente nggak terbiasa gitu loh. Nggak terbiasa. Begitu megang gagang sapu berdoa sebentar. Nah, Bu. Apa doanya? Mudah-mudahan bisa nikah sama yang depan rumah tuh. Loh, hak saudara. Itu kan hak saudara. Muter aja di rumah itu. Doa, ya Allah, saya ini pengen S2. Pengen studi S2. Terus nyapu, ngepel. Bersihin toilet. Sebelum masuk toilet doa dulu. Ya Allah, saya mau bersihin toilet. Tolong bayar saya ya Allah. Saya belum bayaran semester. Bismillahirrahmanirrahim. Dang, masuk. Bersihin toilet. Bersihin. Sin, keluar bersih-bersih. Dang, doa lagi. Ya Allah, udah diberesin tuh. Besok saya cek ya. Tawa lagi. Aduh. Aneh masih punya tuh saksi-saksi hidup atas din Allah. Yakni murid-murid saya. Jadi sebelum saya kemudian selesai, sekarang malah saya udah nggak disiplin, doanya sendiri aja tadi di sini. Dulu mas saya ketika benar-benar butuh doa, saya tidak akan pernah membiarkan murid saya mendapatkan ilmu apapun kecuali mereka mendoakan gurunya dulu. Ini zaman dulu nggak bisa. Sebelum ngajar saya tanya murid-murid saya,
Sayang sama Ustadz nggak? Tergantung. Murid sekarang tuh, aduh, kacau lah. Murid dulu mah lain lah, beda. Nggak diminta aja doain gurunya. Murid sekarang disuruh minta doa. Ntar dulu nih, bayarannya apaan? Nah, saya minta sama murid saya, Ustadz mau ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, di mana ada orang yang didoakan langsung oleh ribuan orang. Saya selalu mengambil alih posisi pengibaran bendera, upacara. Saya butuh jawaban salam itu. Orang gila saya kalau di depan Carrefour saya salam. Attention please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab. Pasti orang bengong. Nah, betul. Tapi hanya di kelas, di majelis, betul? Yang kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Karena posisinya murid saya bilang, satu salam jawabnya 10 salam. Yang nggak jawab 10 salam dianggap absen. Saya bilang sama murid-murid, ya baru salam saja saya sudah didoakan 50 orang satu kelas. Kali berapa kelas satu madrasah? Subhanallah. Kadang-kadang saya iseng, saya gebrak pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Main-main. Ya lagi. Oh, ini hakikatan. Waki. Ini waki. It heaven. Terbukti, terjadi sama saya. Orang kan anggap sepele, Assalamualaikum toh. Padahal itu Assalamualaikum, subhanallah. Assalamualaikum, keselamatan buat kamu. Itu kan afirmasi. Biasanya orang bilang, celaka lu sob, mati lu sob. Betul, ente belum pernah sih ngalamin. Apa mau aneh doain? Jangan sampai. Tiba-tiba sekarang ada ucapan salam dari orang. Assalamualaikum. Atau waalaikumsalam, keselamatan buat kamu, keberkahan buat kamu, rahmat buat kamu. Netes air mata saya Pak zaman dulu. Untuk bisa dapetin salam dari murid-murid sekarang alhamdulillah. Dulu nyari murid susah. Makanya saya bilang sama guru-guru di pesantren Darul Quran, ketika ngumpul saya bilang, yang harus bayar siapa? Pesantren kah? Atau saudara? Apa kata guru-guru? Ustaz. Pinter lo yang bayar. Mestinya lo pada yang bayar. Ustadz ini yang pada bayar. Kok jadi aneh yang bayar? Coba. Seperti saya. 50 anak, 30 anak. Bahkan saya suka iseng Ustadz. Saya bikin kelas tambahan. Saya kumpulin semua satu madrasah. Keren kan? Terus saya bilang sama mereka. Tahu kan? Ustadz ini punya utang banyak. Doain dulu. Kalian gak usah ribet. Tinggal aminin aja. Ayo angkat tangannya dulu, angkat tangannya. Loh seperti itu zaman dulu. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Saya mau ngajar nih pusing. Loh. Mikirin utang nih gimana. Mudah-mudahan diaminin sama yang lagi pada belajar. Dan saya tahu. Orang yang belajar itu. Doanya makbul. Karena para pelajar nggak ngerti doanya itu makbul, maka sedikit sekali populasi pelajar yang berdoa. Dulu di madrasah diajarkan di awal-awal raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu kan diajarin panjang. Guru sekarang gimana? Morning. How are you fine? Allah. Nggak ada doanya. Zaman dulu doa terus. Itu bisa setengah jam loh. Begitu guru datang, kiaman, gitu kan? Berdiri. Salaman. Ini pelit banget assalamualaikum ya. Dulu salamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Ayo ulangi.
Saya ulangi. Kalau kiaman tuh berarti diri. Ya, kalau saya ngomong kan saya ketua kelas nih. Tadi katanya Ustadz, kok saya ketua kelas? Ceritanya yang mana sih? Makanya kalau ngaji sama aneh, otaknya mesti multitasking. Prosesornya mesti dual prosesor. Kalau bolot-bolot bingung, nih cerita yang mana sih? Perasaan belum kelar tadi ceritanya. Ayo, kalau ketua kelas bilang kiaman, berarti ente berdiri. Siap ya? Ayo, kiaman. Loh, mana berdirinya? Wah, nggak lucu nih, ulang. Ulang dulu. Serentak berdirinya serentak. Ayo, ingat ya salamnya begitu tuh. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi. Kiaman. Subhanallah. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Duduk julusan. Iya, datang guru naro apa? Bak buku kan? Zaman dulu tuh. Penuh dengan cinta, hormat, doa. Nah, saya minta doa dari anak-anak saya. Apakah saya mengetahui bahwa orang yang ngajar doanya dikabul? Nih rahasianya. Enggak. Yang saya tahu adalah kalau doanya orang-orang yang berdoa itu dilaksanakan di majelis ilmu pada saat dia menuntut ilmu, itulah dia sebaik-baiknya doa. Jadi saya minta sama yang lagi belajar, doain Ustaz. Doain Ustaz. Jadi termasuk cara saya pakai cara itu. Mau beli rumah, mau beli motor nih, saya kumpulin murid-murid saya. Saya bilang, nanti malam Jumat ke rumah Ustaz ya. Pisang goreng ya Ustaz. Hari ini ada yang lain. Ini dong modal dong, jadi guru modal kan pengen didoain sama murid. Murid datang, kita sholat maghrib, isya, ngaji sebentar. Saya ajarin 1-2 ilmu, kemudian saya minta doa sama mereka. Doain Ustaz pengen punya motor. Betul. Yang doa orang-orang yang belajar ya. Nah saat itu saya mengingat, bernostalgia, sampai sekarang alhamdulillah masih tetap saya lakukan. Apa? Saya mengajar dan juga belajar. Ya saya belajar tetap. Saya belajar nyari guru jalan, belajar sana, belajar sini, belajar sana, belajar sini. Terus belajar. Gak pernah berhenti. Sampai sekarang gak pernah berhenti. Dan tidak ada aib buat saya belajar. Belajar apapun itu. Orang-orang mengira, Ustaz Yusuf tuh jago banget. Enggak, banyak kekurangannya. Karena itu, peluang saya buat belajar banyak banget. Kemarin alhamdulillah masuk 1 staf. Subhanallah, ternyata dia bukan cuma jago bahasa Inggrisnya, tapi dia jago bahasa Spanyolnya. Padahal doa saya di dalam sujud-sujud saya diantaranya adalah Allahumma ja'alni, ya Allah maj'alna jami'an min ahli lughah. Ayo lughah. Jadikan saya ya Allah ahli bahasa. Bahasa apa saja. Dari udah 1 tahun 2 tahun terakhir ini tuh saya doa terus pengen belajar bahasa-bahasa gitu. Subhanallah, kemudian pesantren seperti jadi pusat bahasa karena banyak orang-orang dari multi bahasa datang. Di antaranya satu orang Indonesia yang lama sekali mukim di sana, di Amerika sana, kemudian dia menjadi salah satu staf di kuliah online yang tanggal 11 Maret besok beroperasi. Ternyata dia bisa bahasa Spanyol. Saya doa tuh sama Allah, ya Allah, gitu. Saya pengen bisa bahasa asing. Saya bilang suatu saat terjadi apa yang Allah tetapkan. Saya jadi seseorang misalkan di negeri ini yang punya amanah lain. Kan kalau keluar negeri saya nggak perlu penerjemah. Saya suruh penerjemah saya jalan-jalan aja. Ini duitnya, gua ngomong sendiri sama raja. Face to face, presiden sama presiden, gitu. Iya begitu, jadi nggak perlu penerjemah. Aneh ke Spanyol, ke Portugis, ke Belanda, kemana, gitu rencananya.
Dari sekarang siap-siapnya. Begitu 2019 selesai, insya Allah mudah-mudahan. Ini ada yang bingung apa? Masih ETI 386 kali. Zaman dulu banget. Belajar itu doanya makbul, asli makbul. Siapa di sini yang masih pelajar SMP SMA? Subhanallah, banyak ya. Coba kamu bisa nggak ngeberangkatin orang tua kamu umroh? Gimana caranya? Nah, lagi sini dek. Ini subhanallah nih. Siapa namanya? Setiadi Purnomo. Setiadi Purnomo. Udah bayaran belum? Belum. Setiadi. Setiadi bisa nggak mergin umroh orang tua? Insya Allah. Gimana caranya? Dengan doa sama Allah. Tuh, betul. Doa sama Allah. Ini betul. Kalau dia 3 tahun berturut-turut, sekolah di mana kamu, say? SMA Negeri 1 Depok. Depok. Bogor. Jakarta. Sleman. Kalau kamu Setiadi doa terus sama Allah supaya bisa mergin umroh orang tua, jadi juga orang tua umroh. Tersisa berapa tahun di SMA? 2 tahun. Lo gitu jangan naik dulu di. Biar agak lamaan gitu loh. Doanya. Di 2 tahun kamu doa terus doa. Ya supaya bisa ngeberangkatin orang tua umroh. Pasti bisa. Yakin gak di? Yakin. Wah, subhanallah. Allahu Akbar. Ya silakan deh. Betul. Percaya nggak kalau dia tambahin lagi doanya? Lewat saya ya Allah. Kebukti itu. Ada weh jalannya. Misalkan tadi lagi jalan keserempet orang. Patah kakinya. Orang kasihan. Diangkat jadi anak. Mak bapaknya dihajiin. Cerita mah terserah gua aja gua yang cerita. Lo jalan dari mana saja. Di kalau gitu doanya yang lengkap, jangan bikin saya celaka. Betul saudara. Saudara punya posisi sekarang mahasiswi. Jangan malas-malas berdoa. Apalagi saudara bukan asli Jogja, bukan asli Sleman, bukan asli yang sekitar sini. Berarti saudara itu 24 jam dalam keadaan menuntut ilmu dan di majelis ilmu 24 jam. Luar biasa itu. Mengapa orang-orang yang keluar negeri itu relatif lebih sukses? Pertama dari durasi perjalanan. Dia beda dihitung sama orang-orang yang terdekat. 1 jam nyampe pulang. Di rumah lain lagi, udah lain lagi. Hadisnya juga begitu. Dari rumah sampai ke tempat ilmu. Dari tempat ilmu sampai ke rumah lagi. Maka dia ketika meninggal dunia, dihitung syahid. Masalahnya meninggalnya di rumah. Malaikat nungguin. Wassalam. Kalau ente meninggal pada saat menuntut ilmu, luar biasa. Loh, kalau mahasiswa-mahasiswa gimana? Meninggal di kos. Cakep. Tulis di pintu, ahlan wa sahlan ya Israel. Anytime. Ada 6 tuh. Betujuh sama saya. Loh, betul. Anda tetap dihitung nggak pulang kan? Karena 24 jam ada di kota lain toh. Pada saat itu doa saudara betul-betul. Please, ketika saudara pun berbuat maksiat, dilemparnya pun betul-betul. Hati-hati juga. Ketika berbuat maksiat, dilemparnya pun betul-betul. Karena berganda-ganda terus. Seorang yang berdoa ketika dia memakai pakaian, pengen sekolah, kuliah, belajar, anything lah. Judulnya ilmu, nggak terbatas masalah kelas, lokal, kampus, enggak. Apa saja. Misalkan saudara punya seorang tukang sapu, arif sekali.
Saudara pengen belajar sama dia tentang kehidupan. Itu pun sama nilainya, nuntut ilmu namanya. Nah ketika saudara mulai pakai pakaian, terus saudara bilang, ya Allah, saya pengen sekali kuliah S2 saya di Brisbane. Atau di Amerika, atau di Jerman, atau di manalah saya pengen di luar negeri, ya Allah. Bandingkan dengan saudara berdoa di depan kampus. Bandingkan dengan saudara doa di dalam kelas. Itu makin ke tempat pusaran, itu energi doanya tuh makin kencang. Makin keren. Jadi kalau sudah mulai masuk ke gerbang sekolah, gerbang kemudian kampus, itu mestinya ente slow down. Ente pelan-pelan mestinya. Karena saat itu ente doa dulu. Kenapa ente harus datang sebelum guru datang? Supaya ada kesempatan berdoa. Supaya ada kesempatan berdoa. Doa itu luar biasa. Ente males, aneh males, kita males, pelajar-pelajar males. Sia-sia akhirnya tuh waktu. Padahal ketika nuntut ilmu, bos doanya itu benar-benar dijabah betul sama Allah. Pelajar-pelajar itu ya kalau diajarkan berdoa pada saat dia nuntut ilmu, selamat negeri ini. Suruh aja pelajar semua doain negeri ini, beres tuh. Karena mereka itu secara energi dekat sekali sama yang punya ilmu. Allah cinta. Allah cinta sama yang nuntut ilmu, cinta. Asli cinta. Allah beri kedudukan ar-rasikhuna fil ilmi di sisinya. Indal malaikatil mukramin. Luar biasa, bos. Bahkan Allah nisbahkan satu ayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat tuh derajat orang-orang yang berilmu. Tapi ada syaratnya. Dia juga beriman. Darajat, beberapa derajat. Maka nuntut ilmu itu menjadi tidak terbatas itu. Nah, saya bernostalgia. Dua hal ini sepi dari kehidupan saya ketika saya menjadi pengusaha. Ketika saya jadi pengusaha kecil, rentang waktu kira-kira 93, 94, 95, 96, 97, saya disibukkan sama kegiatan-kegiatan yang jauh dari urusan sholat berjamaah, masjid, Quran, sholat duha, sholat malam. Jauh juga dari urusan nuntut ilmu dan mengajarkannya jauh. Lah aneh ketika kemudian saya mengambil posisi menuntut ilmu dan mengajarkannya. Mengajar dan menuntut ilmu, ternyata posisi saya naik lagi. Sesuatu yang enggak aneh karena ya saya tahu ilmunya atas izin Allah. Jadi saya mencari ilmu, saya duduk lagi, dengerin lagi, belajar lagi, ngajar lagi. Terus di rumah saya buka-buka Quran, buka-buka hadis, buka-buka fikih, buka terus. Akhirnya buahnya buku. Jadi nulis buku, ngajar, bos, naik luar biasa. Nah, yang membedakan lagi saya dengan yang lain atas izin Allah, saya berdoa. Orang lain nih pulang nutut ilmu, pulang aja udah, saya emang enggak. Begini dulu. Doa dulu. Allah, ya Allah, ya Allah. Dirasa cukup, saya jalan. Dirasa cukup, saya jalan. Jadi imam ngajar atau imam belajar, baik itu ngajar maupun itu belajar, before, in, and after, doa terus. Guru meleng dikit, doa. Iya benar. Bener, boleh ya ketawa. Pokoknya begitu guru meleng, sebentar ya, saya mau ke dekan sebentar. Yang lain pada, saya mau ngomong sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan saya merasakan hasilnya sekarang. Subhanallah. Jadi dosen-dosen, pelajar-pelajar, itu bisa jadi orang kaya, punya ini, punya itu. Tinggal doa. Nah doa ini yang pada malas, guru-gurunya yang malas, anak-anak pelajarnya juga yang malas, atau mungkin nggak tahu. Amal soleh itu beda bos dengan buah-buahan. Amal soleh itu langsung berbuah.
Kalau biji-bijian dari buah-buahan atau tanam-tanaman, ente perlu waktu. Tapi kalau namanya amal soleh, baru niat udah berbuah. Baru niat nih, ya Allah saya besok mau kuliah, tapi malam ini saya pengen makan enak. Kirimin dong biar enak nih besok. Belum jajal pasti, makanya ketawa. Jajal coba, jajal. Jajal, nggak dikasih sama Allah, tuman. Nggak mungkin nggak dikasih, dia yang punya kok. Asal ente bener mintanya dikasih. Ya, jangan cuma timbang makan enak. Ente minta warungnya. Dikasih betul. Ya Allah tuh. Allah luar biasa. Subhanallah. Ada satu warung di pinggir IAIN. Di balik tembok zaman dulu saya kuliah. Saya berdoa sama Allah. Ya Allah saya nggak mau bayar tuh di situ. Nggak mau bayar. Saya lagi nuntut ilmu. Tanggung dong makannya. Iya kan situ nggak berdoa, kan nggak minta tanggungan makan, nggak minta tanggungan transportasi. Nah saya minta tanggungan. Alhamdulillah nih, alhamdulillah ada aja jalan, ada aja jalan. Ada aja teman yang bayarin apa segala macam, nggak ada teman catet. Ente nyatet bayar Kang, aneh mah kagak, dihapus. Dihapus. Gitu mau bayar, ibu yang punya warung lihat. Tuh, kan ada catatan utang kamu sini. Nggak usah. Yang ini gimana? Nggak usah. Subhanallah. Apakah karena saya Yusuf Mansur belum jadi zaman itu? Belum jadi. Belum jadi. Mukanya masih sama muka yang lain. Sekarang ada beda nih. Dulu sama aja bos. Kita berdiri depan Tanah Abang juga gak ada yang cium tangan, gak ada yang foto. Sama aja. Sama. Bener sama. Tapi kok bisa beda gitu? Bisa tuh warung Sunda, warung Padang, segala rupa, gak bayar. Minta itu resep rahasia. Dan mintanya saya itu bukan cuma, ya Allah saya pengen makan tuh. Nah, saya bilang, ya Allah saya lagi nuntut ilmu. Masa kagak dikasih makan? Masa kalah sama Departemen Agama sih? Tema ama Allah tuh ya more than friend, lebih dari temen. Ngomongnya sop gitu. Apa? Mungkin nggak sopan saya, tapi nggak berjarak gitu loh. Karena nggak berjarak ngomongnya tuh enak-enak aja gitu. Masa sih kalah sama Departemen Agama? Departemen Agama kalau ikut pelatihan dapat tuh nasi kotak. Jangan kita kuliah, masa nggak dapet nih? Ngomong gitu loh sama Allah, enak bos. Susah kan kalau diterjemahin dulu bahasa Arab. Ya Allah, araftum wazir su'un ad-diniyah. Masa siapa bahasa ini ya? Bahasa Arabnya. Kan susah mikir dulu gitu loh. Susah dia. Nah, langsung aja pakai bahasa Betokau. Dang, selesai beres. Allah mengerti semua bahasa kan. Ini dia. Selesai sudah. Beres, rapi. Kita pulang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan tidak ada majelis ilmu kecuali kita kejar, baik yang formal maupun yang non formal. Karena disitulah energi pusaran doa di situ. Kejar. Kalau perlu ente nyusup ke satu kelas yang lain kalau nggak ada kelas. Sorry. Langsung duduk tengah. Ini siapa nih? Bentar dong gue pengen doa. Saya kalau sebagai guru bisa, Sat. Kalau saya sebagai guru bisa. Saya masuk ke kelas lain. Kelasnya si Mulyadi, kelasnya si Zainuddin. Betul saya masuk tuh. Loh, sorry Mun. Ane masuk sebentar. Iya, ada apa Sub? Minta didoain nih. Woi langganan tuh. Ayo daminin. Gitu. Mul temenannya. Sekarang dia ngelihat bedanya. Subhanallah. Ya tentu semua izin Allah. Dari mana saja. Tapi saya yakin yang ini pun juga pengaruh ke episode saya sekarang ini. Pengaruh. Pengaruh, subhanallah. Kalaupun pengajian kita ini dianggap selesai, esensinya sudah dapat. Itu dia esensinya. Jadi sekarang gagap gempita kalau belajar. Lah,
Terus gimana kalau kemudian Anda butuh, gitu kan? Seperti saya butuh 24 jam, ya belajarnya jangan putus. Emang ngerjain PR bukan belajar? Kan belajar. Sebelum ngerjain, doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Habis ngerjain PR, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya terserah apa yang mau jadi doanya. Misalkan ente ngelihat orang tua berantem, ente doa jadi anak. Ya Allah, ganti nih bapak nih, kacau. Emak disakitin dulu nih. Ya terserah aja, doa ente yang doa. Allah akan memberikan yang terbaik. Yang diganti bukan fisiknya, tapi hati bapak diganti. Diganti. Subhanallah. Hebat. Orang tua kalau pengen minta doa dari anak, ya kalau pengen minta doa dari anak, ini saya berlaku juga nih sama Wirda nih. Beberapa waktu yang lalu lah, sekarang saya agak jauh lagi dari Wirda ya. Dulu kalau saya mau minta doa dari Wirda, apa yang saya lakukan? Saya kasih buku dulu. Kak, bismillah, baca. Apakah saya menyuruh dia baca? Bukan. Di tengah baca saya bilang, Kak, doain papa dong. Nah. Why? Kenapa? Tahu sekarang rahasianya? Karena orang yang menuntut ilmu, doanya dikabul Allah. Anak biasa sama anak senang nuntut ilmu, bedo. Beda. Kita tutup dulu sesi 1. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Panca, asal saya dari Palembang. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, saya merasa ada satu hal doa saya tidak diijabah Allah. Namun ternyata Allah itu menuntut saya ke hal lain. Ceritanya Ustadz, saya beberapa waktu bulan yang lalu saya mendaftar kerja. Saya benar-benar niat, saya ingin mencari kerja. Setelah saya dapat kerja, saya mau nikah. Namun Allah sekarang mengantarkan saya ke Jogja buat melanjutkan kuliah. Karena saya ikhtiarnya atau istiharohnya, kalau saya tidak diterima di perusahaan tersebut, berarti Allah menyuruh saya untuk kuliah lagi dan belajar lagi. Yang ingin saya pertanyakan, sebenarnya doa saya itu salah atau bagaimana Ustaz? Adab doa yang benar. Kalau saya minta niat seperti itu, tapi Allah memberikan yang lain, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah lagi menjawab sebenarnya pertanyaan Panca. Doanya Panca Allah sedang kabulkan. Banyak loh orang pengen kuliah nggak dikasih. Banyak banget. Nah, sekarang udah posisi kuliah. Insya Allah mudah-mudahan jodoh juga ketemu di sini yang solehah. Insya Allah saya doain. Pokoknya Allah akan terus memberi sama kita. Baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Masalah waktu, kita kasih dong kesempatan juga sama Allah. Wong Allah aja sabar. Allah aja sabar nunggu kita bertobat. Nunggu kita sholat, Allah sabar. Dipanggil jam 12, setengah 3 baru datang, Allah sabar. Betul, Allah sabar. Setengah 6 belum sholat, sabar. Enggak tuh, enggak diguncang-guncang tempat tidurnya. Ya, zilzalan syadida, enggak tuh. Seyogyanya, ya, Yogyakartanya ya kita mestinya juga bersabar dalam menanti nikmat Allah yang berupa doa kita dikabul. Dan sesungguhnya dalam urusan doa nih, brother and sister nih, urusan doa kita boleh ngomong sama Allah aja itu udah sesuatu. Kita boleh ngomong nih sama Allah itu udah lebih mahal daripada dikabulkannya doa itu sendiri. Emang siapa ente? Emang aneh siapa? Bisa diterima sama raja, sama Hamengkubuwono misalkan, sama sultan. Emang siapa gitu loh.
Begitu kita bisa ngeliat wajahnya saja, udah bisa, ya silakan mau ngomong apa, udah seneng. Nggak bisa ngomong. Aneh ngeliat Pak Presiden itu seneng. Rupanya begini ya muka Presiden. Dipanggil gubernur, wali kota, udah demen. Nggak dikabul juga nggak apa-apa deh. Gue udah nginjek istananya, gue udah nginjek keratonnya, gue udah nginjek kamarnya, gitu. Mestinya sama Allah begitu juga. Jadi dibolehin ngomong sama Allah itu udah luar biasa, bos. Lagian kadang-kadang Allah, bukan kadang-kadang, Allah tuh rindu main teh. Terus doa, Allah rindu, nggak dilepas dulu. Kalau dilepas dulu kan nggak doa lagi. Iya betul. Seperti itu kira-kira. Saya doain Panca, dan saya doain juga semua yang lain yang punya doa agar bersabar, agar bersabar. Ada sahabat saya penulis buku, dia sedekah 200.000, mintanya jodoh. Tiba-tiba dia telepon, histeris. Ustaz. Oh, dapatnya notebook, Ustaz. Emangnya Allah nggak denger ya? Kan saya mintanya jodoh. Saya bilang sama dia, Ra, lu sedekah aja notebooknya lagi. Iya. Oke. Dia sedekah notebook, telepon lagi. Ustaz, motor. Tapi udah tahu sih jawabannya. Sedekah lagi kan motornya. Iya, sedekah lagi motornya. Habis itu subhanallah, dapat jodoh step ketiga. Dapat jodoh. Rupanya harga jodohnya itu harga motor. Allah bilang, lo nggak cukup 200.000, Neng. Pengennya jodoh, nyodoknya 200.000. Kayak apa jodohnya? Mau yang ganteng 200.000. Jadi inget dulu pengalaman bener dah. Subhanallah, memang Allah tuh masya Allah. Ada yang datang ke sana. Dulu tuh saya buka konselingan, Pak. Konselingan satu demi satu zaman dulu, one by one. Datang orang sana, Ustaz, umur saya 40 tahun, saya belum punya jodoh. Dulu tuh saya buka konselingan, Pak. Konselingan satu demi satu zaman dulu, one by one. Datang orang sana, Ustaz, umur saya 40 tahun, saya belum punya jodoh. Sama orang ini ngomongnya gitu, tapi saya tahu Ustaz ujung-ujungnya sedekah kan. Dia keluar duit 200.000. 50.000 4. Udah saya ceritain ini di TV juga. Saya tanya sama dia, ini 200.000 mau jodoh yang cakep apa yang jelek? Mau yang cakep Ustaz. Kalau yang cakep kurang. Ya. Masih ada nggak? Ada. Ada berapa? Adalah 800 mah, genepin 1 juta. Ya udah pulang dulu. Ustaz sampai kapan di Cilacap ini? Ya pokoknya mah usaha aja yang terbaik. Saya zigzag nih. Ternyata begitu dia kejar ke hotel, saya sudah ke stasiun. Takdir Allah, keretanya salah jadwal. Saya yang salah jadwal. Akhirnya saya berangkatnya dari Purwokerto. Tapi masih di stasiun, Ustadz Basuni sebelah datang perempuan ke saya. Atau seorang perempuan ditemenin keluarganya, minta didoakan supaya punya jodoh. Datang nih yang 800.000. Tunggu. Kayak bercanda. Ustaz dicariin, udah pulang. Nih, menggenepin yang tadi. Tolong doain saya Ustaz. Enggak usah didoain. Lo nengok ke kiri. Seneng nggak? Boleh Ustaz. Ya, jadi insya Allah baik sangka. Susah nih baik sangka. Orang kalau lagi susah, baik sangkanya jelek banget sama Allah. Nggak ada baik, buruk terus. Padahal Allah tuh ya ngasih yang tidak kita minta. Coba tangan saudara pegang kuping. Pegang kuping. Nempel nggak? Minta nggak sih ente? Sama Allah kuping yang nempel minta nggak? Enggak kan? Oke, sekarang pegang yang kiri. Masih ada? Mau nggak ente doa? Besok pagi tolong nih 2 kuping jangan sampai nggak ada. Enggak kan? Enggak toh? Subhanallah. Coba nengok ke atas. Nengok kanan. Nengok kiri.
Coba, Syekh Ammar nggak bisa lo nengok. Syekh Ammar nggak bisa lo nengok. Permintaan dia bukan permintaan ente. Permintaan dia, tolong kembalikan lagi saya walau 10 detik. Bukan kembali dong, dia nggak pernah merasakan. Dia pengen bisa sujud sama kepalanya sendiri. Sama dahinya sendiri, sama jidatnya sendiri. Permintaan yang kita nggak pernah akan minta karena kita bisa lari sana lari sini gitu. Masa gara-gara nggak dikabul atau bukan nggak dikabul, belum dikabul. Masa kemudian kita jadi tidak sabar. Panca insyaallah saya doain dan buat semuanya. Al-Fatihah. Dari akhwat ada pertanyaan? Perempuan. Itu saya minta doanya gimana ya Ustadz? Kan kalau guru bisa minta sama murid. Nah, soalnya target saya 1 bulan itu 5 miliar. Apanya? Target collecting. Karena saya tugasnya kan nyari nasabah prime. Itu 1 bulan target saya 5 miliar. Selama ini dapat nggak? Ini baru berjalan 2 minggu sih Ustadz. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Bank Mega. Jadi marketing funding biasa, targetnya cuma 500 juta. Nah, saya sudah sedekahkan motor saya Ustadz. Jadi minta doanya gimana? Ke siapa Ustadz? Sedangkan saya Ya Allah doa. Ya tadi kan dibilang murid. Kalau semua Chinese, atasan Chinese, bahkan saya tuh sholat, kan saya mobile. Jadi, mobile. Jadi sholat itu, sholat duhur sama asar itu bisa saya ditinggal gitu. Tapi tetap saya mau berhenti gitu. Misalnya berhenti di masjid mana, saya ditinggal sama mobil gitu. Jadi lingkungan saya itu memang enggak islami gitu. Nah itu minta doanya gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan ya Ustadz 3 bulan tetap. Iya. Terima kasih. Iya insyaallah. Ya emang ini problem. Ekonomi sebagian dipegang bukan oleh kita. Makanya besok inilah saya mau ngobrol besok. Besok tuh. Jadi besok hadir lagi. Kita ngobrol besok tentang beli ulang Indonesia. Karena menjawab persoalan-persoalan seperti ini. Tadi itu Mas Jody nyaksiin sendiri itu tadi. Begitu kita selesai sholat Jumat ya, ada seorang laki-laki minta ketemu 1 menit, 1 menit saja. Air matanya netes keluar, matanya merah. Saya persilakan, ya. Terus dia muter gitu ke posisi duduk saya udah dalam mobil. Kemudian dia bercerita, istri saya dilarang pakai jilbab. Kerja di rumah sakit X gitu dia sebut. Dia bilang, tolong Ustadz, beli rumah sakit itu. Keren kan? Keren itu. Luar biasa. Beli Ustadz, patungan. Beli rumah sakit, patungan beli pasar. Oh subhanallah. Ya oke, saya bilang, insya Allah saya doain. Insya Allah saya juga akan usahakan. Insya Allah saya akan terbang ke Jogja, saya bilang. Besok kita akan bicara tentang beli ulang Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan. Taib, kita jawab Mbak yang satu ini. Doa itu bebas, pakai bahasa sendiri saja. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya. Tapi tentu kita harus belajar bahasa Arabnya. Yang penting doa itu adalah sholawat, hamdalah, istighfar, konten, hamdalah, istighfar, sholawat. Boleh terbolak-terbalik. Yang penting memenuhi konten itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, saya ditugasin nih 5 miliar nih sebulan. Tolong ya Allah, penuhin target saya. Atau pindahkan saya ke tempat yang lebih islami. Kira-kira begitu. Doa begitu terus. Terus.
Insya Allah mudah-mudahan ya suatu saat ya Mbak malah bisa punya BPR sendiri. Insya Allah, bukan tidak mungkin kok bisa punya bank sendiri, mulai dari yang kecil nanti kita bikin yang menengah, yang atas. Oke, sekarang bagian sesi 2, bagian penutup. Jadi konklusinya saudara, sederhana sekali. Sekarang apa profesi Anda? Mengajar. Tetap belajar. Kalau mengajar, berhenti dia mengajar, berhenti belajar, dia nggak naik-naik tuh. Betul kan? Tapi ketika dia ngerem sebentar, set, dia belajar nih, ngambil spesialis kah, S2 kah, S3 kah, lihat perubahannya, naik. Tetap tuh, jangan berhenti belajar. Nah di sesi 2 ini saya pengen ngomong sesuatu yang berharga sekali buat kehidupan kita, untuk tidak pernah kita berhenti belajar tentang apa? Pertama, kita ternyata berhenti belajar tentang sholat. Kita berhenti tuh belajar tentang sholat. Merasa udah pada bisa, nggak belajar lagi tentang sholat. Nggak belajar lagi tuh rukunnya apa, sunnah-sunnahnya apa, bacaannya apa, bacaan tuh artinya apa, bagaimana judulnya. Kenapa Robbik firli warhamni? Kenapa sih nggak warhamni wakfirli? Kenapa susunannya seperti itu? Kenapa sih salam nggak ke kiri dulu gitu loh? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa coba? Tahu nggak? Kalau ente ke kiri dulu, baru ke kanan. Itu ciluk bam yang sebelah. Wow. Ada aja pertanyaan. Belajar tentang sholat. Itu yang harus, jangan berhenti. Terus belajarnya. Cari bukunya. Googling. Belajar di internet. Belajar lewat perpustakaan. Ada ustadz, masuk ke ustadz. Ada ustazah, masuk ke ustazah. Minta diajarin tentang sholat yang benar itu seperti apa. Yang tidak boleh berhenti belajar tentang sholat. Karena ini perkara wajib. Dan kisi-kisinya gitu loh. Jadi saya menyarankan sekali diri saya dan saudara semua mempelajari betul tentang sholat. Dan kisi-kisinya, wudhu, apa, segala macam yang terkait dengan sholat. Kemudian belajar apa lagi yang tidak boleh berhenti? Belajar tentang Allah. Allah punya 99 namanya. Asmaul Husnanya, hafal belum? Kira-kira bagian demi bagian seperti apa? Doanya bagaimana? Ada di ayat berapa? Ada di surah apa? Hadisnya ada apa tidak? Kalau kita berdoa dengan bagian yang ini bagaimana ceritanya? Terus itu. Belajar tentang Allah. Jangan berhenti tuh belajar tentang Allah. Belajar apa lagi? Yang tidak boleh berhenti. Belajar tentang kekasihnya. Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Jangan berhenti belajar tentang dia. Coba tangan, mana tangan? Oke, sekarang rogok keteknya. Iya serius. Jangan di luar, dalam. Canda ustadz nih. Nggak bercanda beneran. Set gitu, terus jajal. Udah pernah jajal belum? Kayaknya nggak megang, gue udah tahu ustadz. Jangan ke hidung sendiri, tapi ke hidung orang lain. Oke? Oke. Bagaimana rasanya keringat ente? Ada Ummu Salamah. Ada Ummu Salamah, seorang wanita tua yang dilamar oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dilamar oleh Nabi Allah Muhammad. Ummu Salamah bilang, siapa sih yang nggak mau dilamar oleh Rasul? Tapi bukankah Rasulullah lebih berhak atas yang lebih muda dan lebih cantik? Ummu Salamah menolak dinikahi oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah pantang mundur. Maju terus. Dikirim utusan, akhirnya Ummu Salamah menerima. Apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah terhadap Rasulullah? Ketek siapapun dari Anda tidak akan ada yang minat. Dijual hasil ekstrak keringat saya. Insya Allah ini akan menambah saudara pingsan lebih lama.
Ya, Rasulullah lihat Ummu Salamah dijadiin obat keringatnya. Dijadiin obat, keringat Rasul dijadiin obat. Disekak sama Ummu Salamah. Lalu kemudian sekaan itu dikumpulkan keringatnya Rasul dijadiin obat. Kisah ini saudara tidak akan saudara tahu kalau saudara berhenti belajar tentang Rasulullah. Pelajari tentang Rasul, jangan berhenti, cari tahu tentang dia. Bagaimana kemudian Abdullah bin Mas'ud disebut oleh Rasulullah, neraka haram bagimu wahai Ibnu Mas'ud, haram neraka buatmu. Kenapa? Qur'annya kah yang membuat Rasulullah mengharamkan atas izin Allah neraka bagi Abdullah bin Mas'ud? Bukan. Abdullah bin Mas'ud minum bekamannya Rasulullah. Ente boleh bilang, itu kalau yang dibekam bapak ente. Ini Rasulullah. Ketika sahabat tahu boleh diminum, nyesel sahabat yang lain. Weh. Betul Pak, disuruh buang kan? Disuruh buang. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud tidak ngebuang, diminum dia. Rasulullah bilang, darahku sudah bersatu dengan darahmu wahai Ibnu Mas'ud. Ini kan kisah ajib. Ada seorang pemuda Julaib. Ente kebayang gak sih begitu masuk surga, lalu bidadari-bidadari pada menjerit, Yusuf. Terus bidadari-bidadari pada lari. Bidadari pada lari menghampiri ente. Ribuan bidadari. Sampai si Yusuf nih kabur ke depan maksudnya kabur. Kebayang gak sih sama ente? Ente tuh dikejar sama pohon zakum. Saya ente naudzubillah min dzalik dikejarnya sama pohon zakum dengan belalainya, ya, yang dia punya kelopak, kata Quran, kalau Allah fil Quranil Karim, itu seperti pala setan. Itu yang mengejar ente. Ini pemuda yang satu nih namanya Julaib, dikejar-kejar sama bidadari. Bidadari sorga ngajar dia, memakik, menjerit, pengen kemudian bersamain anak. Kenapa? Anak muda ini luar biasa. Pada suatu saat Rasulullah bilang sama beliau, datang kamu ke rumahnya si Fulanah dan bilang, datang kamu ke rumahnya si Fulan dan bilang, Rasul menyuruhku menikahi anak kalian. Yang disuruh tuh seorang yang rupanya tuh jelek Pak, menurut hitungan manusia. Betul, Julaib itu jelek. Jelek. Julaib sendiri sampai bingung, masa saya yang disuruh nikahin dia ya Rasulullah? Apakah engkau tidak salah? Enggak, berangkat. Alhamdulillah ditolak. Tapi hebatnya nih, anak perawan mereka semua itu tidak menolak. Apa kata anak perawan mereka? Ini yang nyuruh oleh Rasulullah. Izinkan saya menikah dengan dia. Menikah di malam pertama, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu agar Rasulullah berangkat ke medan perang. Julaib meninggalkan istri tercintanya dan terbunuh mati syahid. Nah, kisah-kisah begini ente nggak tahu kalau berhenti ngaji tentang Rasul. Kalau berhenti ngaji tentang Rasul, maka jangan berhenti belajar tentang sholat. Jangan bahasa Inggris doang gitu loh, sampai TOEFL, sampai segala rupa. Tapi belajar tentang sholat berhenti. At-tahiyatul sejarahnya apa? Boleh enggak di dalam sujud doa? Terus setelah bangun dari ruku, saya pengen berdoa, boleh tidak? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian doa, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sami'allahu liman hamidah. Makmum boleh enggak ketika imam sami'allahu liman hamidah, terus makmum bilang sami'allahu liman hamidah, boleh enggak? Apakah dia cuman Rabbana walakal ham? Boleh enggak? Boleh enggak makmum dapat tempat VIP depan imam? Lo harus belajar sholat, terus tentang Allah.
Oh, tentang Allah kalau ente pada belajar, menggetarkan. Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Senang saya belajar tentang Allah tuh. Zaman dulu saya nyari tentang Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Saya buka kitab ini, wah nggak diampunin. Buka ini, nggak diampunin. Betul, dosa saya dosa besar. Wah, repot nih saya bilang. Saya belajar dari sisi yang lain. Sat. Alhamdulillah ketemu Allah yang feminis gitu. Allah yang penyayang, pengasih, penyabar. Subhanallah. Tetap saya tidak meninggalkan zuntiqom syadidul iqab syadidul adab. An-naru jahannam wa bi'sal masir. Terus saya belajar. Tapi bab tentang Allah maha pengampun semua saya terus belajar. Nah, tentang Muhammad subhanallah, tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi kita belajar. Dari mana ketika beliau hijrah ke Taif, mulai dari kecilnya Rasulullah, bayinya saja Rasulullah sudah ajaib. Udah ajaib. Taif itu gersang. Halimatus Sa'diyah bawa bayinya, bayi kecil nih yang namanya Muhammad dibawa nih. Begitu dibawa aneh. Rumput langsung hijau. Onta-onta langsung bunting. Nggak tahu yang ngambilin siapa itu. Onta tua yang sudah tidak ada susunya bisa diperah kembali. Halimatus Sa'diyah lalu mengatakan kepada orang-orang kampung ini nih, bi barakati Muhammad. Ini dia keberkahan Nabi Muhammad. Yang gini-gini Pak, ente nggak bakal ada kebanggaan sama Rasulullah. Kalau nggak belajar, kalau berhenti, kalau putus, maka jangan putus. Yang berikutnya apa? Tentang Al-Quranul Karim, jangan berhenti. Baca ngaji, tafsirnya, maknanya, baca buku, ngaji sama guru, sana terus. Ya. Terus apa lagi? Hadis, belajar hadis, terus ini yang nggak boleh putus. Ini yang nggak boleh putus. Belajar tentang salat, belajar tentang Allah, belajar tentang Rasulnya, belajar tentang Quran, belajar tentang hadis. Belajar tentang rukun iman, belajar tentang rukun Islam. Karena itulah, karena penuh dengan keterbatasan atas izin Allah, saya punya keterbatasan dalam mengajar ini semua kepada saudara-saudara semua. TV juga nggak bisa sepenuhnya punya saya. Karena itulah, saya sekalian launching di UIN ini, launching di Jogja ini kuliah online. Untuk mengajarkan kepada diri saya dan saudara-saudara semua tentang apa-apa yang saya pelajari dan apa yang saya suruh saudara belajar pada hari ini. Saya bikin tuh kuliah online www.kuliahstriponline.com atau lewat login lewat www.wisatahati.com. Ini kuliah yang bisa diikuti sama anak SD, sama anak SMP, anak SMA, namanya kuliah online. Sebelum login doa, pas login doa, habis login doa. Sebelum belajar doa, pas belajar doa, setelah belajar doa. Ada tuh kuliah yang cocok sekali buat anak-anak Jogja. Misalkan kayak 7 Steps to Wedding, 7 langkah menuju jenjang pernikahan. Oh itu kuliah online dahsyat itu, subhanallah. Itu 7 langkah. Set, jodoh aja udah gitu. Insya Allah. Kalau pas langkah ke-7 belum selesai, kembali ke langkah pertama. Ustadz Sagiran, orang Jogja, alhamdulillah dapat kehormatan. Mengawal tentang kuliah umum, kedokteran populer. Ya. Ustadz Sagiran mesti disiplin tuh. Karena udah dibuka 11 Maret. 11 Maret besok, ini kuliah pertama. Ya. Terus ada santritahfiz.com. Santritahfiz.com. Tahfiznya pakai DZ. Saudara belajar. Hebatnya belajar itu Pak, keringat kita dibayar Allah. Apalagi duit kita dibayar Allah. Beli buku enggak usah ragu-ragu, 4 aja udah, beli aja udah. Insya Allah diganti sama Allah berlipat-lipat. Karena seluruh biaya nutut ilmu jadi sedekah. Tuh, jangan sayang-sayang nutut ilmu mah, jadi sedekah.
Syarat dan ketentuan berlaku. Iya dong, maksudnya sederhana kok, masalah sholat. Masalah sholat aja. Ente S2, sholatnya 5:30, ya nggak laku. Nggak laku. Itu yang membuat jadi nggak berkah. Ente kuliah S3, lohor ditabrak, asar ditabrak, ya nggak laku Pak. Anda bikin tesis, bikin disertasi sampai jam 3:30, 4:30 pagi. Habis 3:30 ente malah tidur. Bangun jam 10. Ente summa cloud lagi. Summa cloud apa ya? Cloud apa sih? Cum laude. Double cum laude apa namanya? Iya kurang lebih summa cloud ya. Iya 4,1 gitu. 4,2 mumtaz gitu. Allah lihat nggak? Nggak lihat. Nggak laku. Kenapa? Nggak beriman. Harus kompleto. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Imannya mesti ada juga. Pelajar-pelajar tuh kalau memang mau terang zuhur berjamaah gitu. Jadi nggak sia-sia. Asar berjamaah, subuh apalagi. Maghrib, isya berjamaah. Ketemu Senin Kamis, syukur-syukur yang pada bisa berpuasa berpuasa. Terus baca Quran, yang gitu-gitu. Jangan pernah berhenti belajar, terutama belajar soal-soal yang tadi. Yang berhenti soal sholat, tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, terus tentang Quran, dan tentang hadis. Subhanallah. Mudah-mudahan saudara-saudara ini menjadi manfaat dan saudara menjadi semangat untuk terus senantiasa menuntut ilmu. Jangan lupa ya, menuntut ilmu itu adalah wasilah doa yang paling bagus. Saya dapat hadiah hotel, haji, dan umroh. Salah satunya karena istri saya kuliah. Saya ingat sekali ketika istri saya minta izin dari saya. Pak, izin ya, mau belajar lagi. Iya. Belajar. Belajar di mana? Di Kuningan. Benar. Yang jauh. Makin jauh, pahalanya makin banyak. Saya titip sama istri saya. Mah, papa lagi punya hajat begini. Pokoknya selama mama berangkat, mama doain. Di sana doain. Pulang, mama doain. Siap, kata istri saya. Alhamdulillah. Ada tuh. Saya berasa perubahannya. Subhanallah, betul. Makanya ente-ente yang bukan asli Jogja, berbahagia tuh. Mulai dari sekarang isi kalimat harus doa. Terus. Tuh, doa. Ente lewat pasar, ente doa. Ya Allah, mudah-mudahan yang sepasar kepada laku dagangan ya Allah. Ente datang ngelewatin satu masjid yang belum jadi, mulut ente dibutuhkan sama masjid itu. Duitnya mungkin ente nggak punya, mahasiswa, mukanya mau kesusah. Saya nggak pernah tega juga bikin sedekah, mau mahasiswa. Ente ngeliat masjid lagi dibangun, mulut ente tajam bener untuk bikin masjid ini jadi. Ya Allah, engkau tahu saya ini lagi belajar, lagi nuntut ilmu di Jogja ini. Jadiin itu masjid, jadiin itu masjid. Terus tebar doa terus. Kalau perlu orang lagi bengong didoain. Sini. Ini mau doain buat ente. Saya mengenal loh orang yang seperti itu. Orang yang sangat dekat sekali sama saya. Siapa? Ibu saya. Ibu saya tuh nggak boleh ngeliat orang diam, didoain terus. Dulu saya malu kalau masuk mall doain. Mau masuk mall satpam. Pergi haji belum? Belum Bu Haji. Ayo. Mami. Bener gak percaya ente. Kalau orang didoain gak apa-apa. Kuda didoain sama dia. Kuda, bebek, apa. Bener. Ibu aneh tuh itu. Makanya aneh nurunin tuh. Aneh rada-rada nurunin. Belum sempurna nuruninnya seperti ibu saya. Tapi mulai rada-rada gitu. Kalau ngeliat ada yang susah, saya doain. Dari kaca saya doain. Ngeliat apa saya doain. Begini saya doain. Walaupun saya nggak balas SMS orang, saya doain. Betul. Satu keluarga Twitter saya doain. Bener saya doain terus. Terus doa. Apalagi ente. Harus murah. Doanya harus murah. Karena ente lagi belajar. Selebihnya ya belajar dunia dah. Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Arab. Belajar matematika. Belajar bisnis. Belajar dagang, belajar yang lain-lain. Yang antum a'lamu bi umuri dunyamu. Ente lebih jago di urusan dunia ente.
Sekian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita betul-betul bukan cuma mudah dapat surga dunia, tapi mudah juga dapat surga yang sesungguhnya, yakni surga di negeri akhir. Silakan saudara berdoa sendiri. Kita baca salawat dulu 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kita tambahin tasbih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Silakan saudara berdoa. Saya aminkan dari sini. Silakan. Ya Allah. Kawan-kawan lagi pada berdoa kepadamu ya Allah. Doanya masing-masing. Yang menjadi hajatnya masing-masing. Semua ada keperluan kepada Engkau ya Allah. Kami fakir kepadamu ya Allah. Engkau lah yang maha kaya. Aminkan doa kawan-kawan ini oleh para malaikat-Mu ya Allah, yang saat ini hadir di sini memenuhi majlis-majlis ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Saya ikut mengaminkan juga ya Allah doa-doa mereka ini. Doa untuk dirinya, untuk istri atau suaminya, untuk orang-orang tuanya, untuk keluarganya, untuk anak turunannya, untuk guru-gurunya, untuk agamanya, untuk negerinya, untuk bangsanya. Silakan terus berdoa. Teman-teman yang menyaksikan tayangan ini setelah acara ini usai, melihat tayangan rekamannya, sesi ini sesi berdoa. Silakan saudara juga berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya minta Al-Fatihahnya sekali lagi untuk kuliah online di www.wisatahati.com. Di sana ada 4 kuliah besar ya. Yang pertama kuliah dasar. Kuliah dasar ini seperti MKDU gitu. Isinya 9 mata kuliah. 9 mata kuliah. Mata kuliah yang paling saya senangin di antara yang 9 adalah kuliah tauhid. Seperti kalimat money can do nothing, Allah can do anything. Itu pembahasannya seperti itu kira-kira. Money can do nothing, Allah can do anything. Duit nggak bisa ngapa-ngapain, Allah mampu banget untuk ngapa-ngapain. Why? Innahu ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Buat teman-teman yang pada pengen jago bahasa Inggrisnya sambil ngaji, kita juga punya kanal ya, kuliah bahasa Inggris. Bisa diikuti oleh anak TK sekalipun. Karena judulnya pakai telling storytelling. Pakai storytelling lewat kisah sedikit dari riwayat hidup saya yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, lalu belajarnya pakai bahasa yang diterjemahkan itu. Enak belajarnya. Ada lagi ya kuliah yang judulnya kuliah pilihan. Kuliah pilihan itu ada di antara judulnya itu 40 hari menjadi kaya. Subhanallah itu kuliah. Kuliah 40 hari menjadi kaya. Ada orang-orang yang protes kepada saya zaman dulu tahun 2007, 2008 kuliah ini diluncurkan. Saya bilang ente jangan protes, ikut aja dulu. Pasti ente tahu. Karena 1 hari saja ente benar-benar bisa jadi kaya. Karena udah terbukti sama saya. Ada lagi yang judulnya seperti saya bilang tadi, 7 Steps to Wedding. 7 langkah menuju pernikahan. Ada kuliah solusi. Nah, kuliah solusi ini termasuk kuliah solusi dapat beasiswa di luar negeri gratis, gak bayar. Di tempat yang saudara tuju. Nah, itu ada amalannya, ada doanya, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Nah, ada yang kuliah khusus. Mata kuliah khusus. Kuliah khusus wisata hati, KKW. Jadi ada KDW, kuliah dasar wisata hati. Ada KPW, kuliah pilihan wisata hati. Ada KSW, kuliah solusi wisata hati. Ada
KKW, kuliah khusus serta hati. Materinya baru satu, yakni semua bisa jadi pengusaha. Semua bisa jadi pengusaha, itu materi kuliah khususnya di wisatahati.com. Kayak orang-orang yang memang punya potensi untuk ngajar, mari kontak admin. Seperti saudara Lutfi misalkan punya keahlian di bidang herbal. Sayang kalau kemudian dunia tidak mengetahui, bikin. Kuliahnya itu sekali kuliah 30-40 kali pertemuan setahun. Itu meliputi audio, video, paper. Kenapa saya pengen berhenti dari Antv itu begini nih. Untuk menyiapkan ini dulu. Nanti setelah selesai baru kemudian saya masuk lagi ke Antv. Karena memang menyita waktu luar biasa. Kelihatannya kan nggak menyita waktu ya. Cuman setengah jam satu hari. Tapi Masya Allah. Saya syuting itu dengan chatting YM. Itu 1 minggu 5 hari. Dan saya nggak kemana-mana. Dari mulai jam 6 pagi. Saya sampai rumah jam 8 pagi. Untuk chatting YM yang cuman seminggu 2 kali. Dan wisata hati pagi yang cuman 5 kali. 7 kali. Itu 5 hari saya nggak kemana-mana tuh. Berangkat pagi pulang jam 8. Pagi pulang jam 8. Kalau saya bisa nabung. Saya nabung lalu saya keluar kota. Saya kemudian berikhtiar. Cuti sebentar dari chatting YM. Yang pagi yang tidak saya batalkan. Yang chatting YM yang saya kemudian cuti. Untuk kemudian bikin universitas ini. Dan insya Allah juga ada kuliah-kuliah nanti yang insya Allah menjadi kuliah sinergi link dengan kampus-kampus besar. Tunggu tanggal mainnya. Kemarin saya sudah berangkat ke Qatar, berangkat juga ke beberapa kampus. Mereka mengakui beberapa silabus kita yang mudah-mudahan nanti bisa saling sinergi. Al-Fatihah. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan kuliah online, kuliah wisata.com bisa berjalan sesuai dengan ridho Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan yang pada ikut belajar rezekinya diganti yang lebih berlipat ganda. Keringatnya, waktunya diganti yang lebih berlipat ganda lagi darimu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biasa sebelum saya tutup sama salam, saya titip pesan, enggak usah salaman ya. Jadi enggak usah salaman. Pulang aja baik-baik. Ya. Nggak usah colek-colekan, nggak usah toel-toelan, nggak usah pelok-pelokan, nggak usah minta foto, nggak usah minta tanda tangan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.